Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sidang jemaat GBPS Philadelphia Wage yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan pertengahan minggu kita. Namun sebelumnya marilah kita awali lebih dahulu melalui doa. Ya Tuhan, Bapa Allah kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih peduli dan memberi kepada kami kekuatan dan memelihara kami, dan kami masih dianugerahi kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Urapilah telinga kami, urapilah hati kami, urapilah, oh Tuhan, pikiran kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku, karena Tuhan begitu baik untuk kita semuanya. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita, Dia pasti memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang sedang kita pikirkan. Kehidupan Kristen ini memiliki suatu pengajaran yang sangat mulia melalui kebenaran firman Allah. Salah satu pengajaran yang sangat mulia itu adalah orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk dapat mengasihi sesama manusia. Artinya orang Kristen diajar untuk bisa mengasihi semua orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam perbedaan, berbagai macam talenta, berbagai macam latar belakang kehidupan dan pengalaman serta status pendidikan formalnya. Itu tidak penting bagi kita orang Kristen. Yang paling penting adalah untuk kita bisa mengasihi mereka semua adalah orang-orang yang sama dengan diri kita sebagai manusia. Nah, terutama yang mungkin kita anggap lebih berat, kita tidak hanya mengasihi sesama manusia, tetapi kita diperintahkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang Tuhan berusaha untuk melakukan yang tidak baik terhadap kita. Salah satunya yaitu tadi saya sampaikan, mengasihi musuh kita. Baiklah, akan saya bacakan satu ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 43 dan
sampai pada ayat 45. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi musuh. Kita mengharapkan orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang eksentrik, ya, orang-orang yang berpikiran yang tidak-tidak. Dengan demikian tidak perlu kita hiraukan. Tetapi sayangnya, yang mengatakan, memerintahkan untuk mengasihi musuh-musuh kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, perintah itu mutlak untuk kita lakukan. Perintah itu sepenuhnya harus kita jalankan kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dan ketika kita mau dan ketika kita mampu mengasihi musuh-musuh kita, itu membuktikan bahwa kita orang-orang Kristen ini mempunyai suatu sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang lain. Mengapa? Sebab per definisi musuh itu bukan untuk kita kasihi. Namanya itu sudah musuh. Harus kita hindari. Bahkan harus kita lawan, harus kita benci, bahkan kalau perlu harus kita basmi. Itu hal yang wajar, yang umum. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, Tuhan perintahkan hendaknya kita mengasihi musuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengasihi musuh? Ya. Mungkinkah kita bisa mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang pernah merugikan dalam hidup kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita? Bagaimana agar kita dapat mengasihi orang-orang seperti itu? Ya, ada beberapa hal yang kita harus benar-benar perhatikan dan kita melakukannya. Yang pertama, kita akan bisa mengasihi orang-orang yang memusuhi kita apabila kita mengawali dengan mau mengampuni kesalahan mereka. Langkah awal, kita harus mampu mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam
Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, Tuhan mengajari setiap kita berdoa tidak boleh tidak. Kita menaikkan suatu doa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Setiap doa kita diingatkan untuk secara tulus kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan kata lain, mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Bagaimana kalau orang itu melakukan suatu kesalahan yang besar terhadap kita? Tetap saja Tuhan memerintahkan mengampuni kesalahan mereka. Bagaimana kalau mereka beberapa kali melakukan kesalahan kepada kita? Apakah kita juga masih mengampuni mereka? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Petrus dia katakan, Tuhan, apakah aku harus mengampuni saudaraku ketika mereka bersalah 7 kali dalam hidupku? Tuhan katakan, kamu harus mengampuni. Tapi bukan hanya 7 kali, tetapi kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya, angka 7 yang disebutkan di sini adalah berbicara mengenai kesempurnaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengampuni. Mengampuni lagi, mengampuni lagi, mengampuni lagi, mengampuni lagi. Selagi kita hidup di bumi ini. Jangan pernah kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Kita harus mengampuni. Jadi hal yang pertama, untuk kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita, memusuhi kita, belajarlah mengampuni. Selalu mengampuni. Ya. Kita harus menyadari, ya, harus memahami, di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang 100% baik. Artinya, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan atau dosa. Saya kira saudara setuju. Tetapi hal yang lain, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang 100% itu jahat. Sejahat-jahatnya orang, pasti ada sisi baiknya. Sebaik-baiknya orang, pasti juga ada sisi kesalahannya. Itu berlaku bagi semua manusia yang hidup di dunia ini. Tidak terkecuali. Siapapun orang itu. Tidak ada satu orang pun yang sempurna tanpa salah. Dan tidak ada orang yang sempurna seluruh hidupnya salah toh tanpa ada kebaikannya. Saya kira saudara-saudara juga menyetujui itu. Itu sebabnya kalau kita menyadari tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tanpa salah, termasuk diri kita. Kita harus menyadari banyak juga kesalahan, banyak juga
dosa. Janganlah kita hanya melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kesalahan kita. Seringkali ketika kita membenci seseorang, seolah-olah dia 100% hidupnya itu dosa, hidupnya itu salah, hidupnya itu jahat. Kemudian kita menganggap diri kita 100% benar. Marilah kita akan sadari. Ya. Kalau kita menganggap orang lain 100% dosa, salah, dan kita menganggap diri kita 100% benar, kita tidak mungkin bisa mengampuni orang lain. Kita tidak mungkin bisa memaafkan orang lain. Tapi sadarilah, diri kita juga orang yang berdosa. Kita juga membutuhkan pengampunan. Kita juga membutuhkan pemaafan dari orang lain. Sebab tidak mungkin kita tidak melakukan kesalahan terhadap orang lain. Dan ini yang harus kita benar-benar sadari. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang 100% baik tanpa ada kesalahannya. Dan tidak ada satu orang pun di bumi ini yang 100% jahat, tidak ada kebaikannya. Termasuk diri kita. Itu yang pertama. Belajar mengampuni. Kemudian hal yang kedua. Ya, tujuan hidup kita ingin menjadikan semua orang itu saudara bagi kita. Itu kita diajarkan seperti itu. Mengasihi sesama manusia. Jadikanlah semua orang itu sahabat kita. Ya. Jadikanlah semua orang itu sahabat kita. Tujuan hidup kita adalah menjadikan semua orang itu saudara kita. Semua orang itu adalah sahabat kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi semua manusia tanpa kecuali. Seperti Bapa di sorga. Dia juga memberikan hujannya kepada orang yang baik. Memberikan hujannya juga kepada orang yang tidak baik. Bapa di surga juga memelihara, memberkati orang yang tidak baik. Tetapi Tuhan juga memberkati orang-orang yang hidupnya benar. Mataharinya, udaranya, semua diperuntukkan bagi semua manusia. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan. Dan itulah juga yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kemudian kita melihat mengapa mengasihi itu sangat penting. Mengapa Tuhan mengharuskan kita mengasihi sampai kepada musuh-musuh kita. Perhatikan, membalas kebencian dengan kebencian itu hanya melipat gandakan kebencian di dunia ini. Ya. Sebab kalau kebencian ditambah lagi kebencian, maka dunia ini benar-benar akan penuh dengan kebencian dan kebencian. Berarti orang-orang Kristen yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, orang-orang Kristen yang tidak bisa mengasihi musuh-musuh kita, artinya kita sedang membenci juga. Dan kita ikut berkontribusi untuk menambah kebencian, menambah dosa, menambah kesalahan. Dan itu tentu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, karena terang itu adalah kekuatan untuk bisa mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak bisa dikalahkan dengan kegelapan yang lebih besar.
Kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan terang. Begitu juga kebencian tidak bisa dikalahkan dengan kebencian yang lebih kuat, kebencian yang lebih besar. Kebencian hanya bisa dikalahkan, ditundukkan dengan kasih. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan, ya, kebencian yang ada itu hanya menyiksa kepada dirinya sendiri. Kita pernah tidak memahami, ketika kita membenci seseorang dalam hati kita, hidup kita terbebani terus, hidup kita terganggu terus, pikiran kita terganggu terus. Kalau kita mengingat orang itu, rasanya begitu sangat benci. Dan itu menyiksa diri kita sendiri. Itu membuat diri kita sendiri menderita. Ya. Kita pasti kehilangan damai sejahtera. Kita pasti kehilangan sukacita. Kita pasti kehilangan ketenangan karena hati kita dipenuhi dengan kebencian. Jadi kalau kita ingin lepas dari penderitaan batin kita, dari beban yang berat dalam jiwa kita, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Maka kita akan mengalami suatu kelegaan. Kebencian tidak hanya menyiksa diri kita sendiri, tapi kebencian juga menyiksa orang lain yang kita benci. Betapa tidak baiknya kebencian itu. Itu sebabnya Tuhan mengajari kepada kita untuk mengampuni. Mengampuni termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Ya. Sekali lagi, kebencian hanya bisa dikalahkan, hanya bisa ditundukkan dengan kasih. Ya. Itulah yang terindah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan disinilah pembuktian kalau kita benar-benar secara tulus bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang-orang yang melakukan kecurangan kepada kita. Orang-orang yang memfitnah dalam hidup kita. Kita bisa mengampuni dengan tulus. Melepaskan pengampunan dengan tulus. Itu membuktikan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Artinya, kita juga dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami begitu luar biasa fitnahan, kutukan, caci maki, disiksa, ditolak, menderita, disalib. Dari mulutnya mengatakan, ampunilah mereka. Puji Tuhan. Itulah yang diteladankan Tuhan kepada kita. Dan itulah juga yang diajarkan kepada kita. Insaplah, sadarlah bahwa diri kita juga bukan orang yang sempurna. Kalau kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, lebih dahulu kita juga harus mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Saya berikan satu kisah nyata. Ya, barangkali kita juga pernah mendengar ya salah satu presiden Amerika Serikat ya yang bernama Lincoln. Ya. Dia adalah memiliki satu musuh yang terus-menerus dalam setiap kesempatan memfitnah dia, menjatuhkan dia, menjelek-jelekan dia. Ya. Terus begitu. Tapi satu saat ketika Lincoln menjadi presiden Amerika Serikat,
orang yang namanya Stanton adalah orang yang terus-menerus sepanjang hidupnya membenci kepada Lincoln. Akhirnya dia angkat menjadi Menteri Pertahanan. Orang-orang terdekatnya semua menegur dia. Apa nggak salah gue memilih orang ini yang memusuhi gue terus-menerus, kemudian kasih posisi yang begitu sangat penting. Tetapi kata Lincoln, dia katakan begini, ya, aku orang yang mengasihi seluruh bangsa Amerika Serikat, termasuk orang yang memusuhi aku. Ku berikan posisi kepadanya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya dia menjadi seorang Menteri Pertahanan yang hebat, yang punya loyalitas yang tinggi kepada Lincoln sebagai presiden. Kasih itu selalu menang. Jangan kita dikalahkan oleh kejahatan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kasih. Ya. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kasih. Kalau orang berbuat jahat kepada kita dalam bentuk apapun, lawanlah dengan kasih. Kasih agape, kasih Kristus yang ada pada kita. Dan inilah bukti bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Jangan menyimpan sedikit pun kesalahan orang lain, kepahitan dalam hatimu. Bebaskanlah itu. Jadilah orang-orang yang hidup bebas untuk kita mentaati selalu kebenaran firman Tuhan dan tidak ada menyimpan kepahitan, kesalahan, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Puji Tuhan, biar renungan ini menyentuh hati kita bersama. Puji Tuhan, kita akan akhiri dengan suatu doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran yang mulia ini. Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat mengasihi musuh-musuh kami, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Sebab pembalasan itu bukan hak kami, tapi haknya Allah yang dalam tangan-Mu yang akan mengadili kepada semua orang. Jadikanlah kami orang-orang yang tunduk kepada ajaran firman-Mu, berteladan secara penuh kepada keteladanan kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage, dari orang tua sampai anak-anak, diubahkan semuanya. Hidupnya dilimpahi dengan kasih dan disingkirkan, dijauhkan dari sifat-sifat kebencian dalam bentuk apapun. Roh Kudus menguasai hatinya, Roh Kudus menguasai pikirannya, Roh Kudus menguasai perkataannya, Roh Kudus juga menguasai perbuatan dan tingkah lakunya untuk selalu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semuanya. Saudara-saudara kami, sempurnakan kesehatannya secara sempurna ketika mereka sedang mengalami sakit. Bilur-bilur Tuhan Yesus memberkati, memberi kesehatan secara prima. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan bagi kami semua. Haleluya. Amin.